siang Pak Agus. Siang, Mbak Ya. Sri. Oke Pak, selamat ulang tahun ya Pak, yang ke-50 tahun ya. Ya, terima kasih. Setengah abad ya Pak Setengah ya. abad umurnya sudah, ya, udah tua berarti ya. Tapi iya. Oke, gimana, Oke, Mbak? boleh Pak perkenalkan dirinya dulu Pak. Oh ya, nama saya Agus Supriyanto. Gelarnya STMT, orang teknik lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Sri. Apa yang tanyakan nih? Boleh Pak ceritakan latar belakangnya dari School Media sendiri. Oh iya, School Media itu sebenarnya kan platform ya, platform aplikasi yang digunakan oleh sekolah-sekolah maupun institusi lain. Jadi School Media itu salah satunya adalah membuatkan website sekolah dilengkapi dengan fitur-fitur aplikasi pendidikan gitu ya. Kemudian di dalam website itu kita buatkan website CMS-nya, jadi sekolah itu gratis memakainya itu. Namun hanya berlangganan domain dan hosting, sekolah sudah mendapatkan aplikasi yang bagus dan update. Dan saat ini dipakai oleh banyak sekolah, mungkin sudah sekitar 1.800-an ya yang bergabung di jaringan School Media. Itu bisa kita lihat di News School Media ID, itu memuat semua daftar-daftar sekolah yang ada di situ. Kemudian kita juga telah melaksanakan pelatihan ya, baik offline maupun online secara bersamaan. Yang saat ini kita sudah ke batch ke-9 ya, udah 9 kali kita melaksanakan. Setiap batch itu ya sekitar 100 lah, 100 peserta yang offline maupun online. Yang offline sekitar 16-an, yang online memakai Zoom di sekolahnya masing-masing, walaupun satu Zoom bisa digunakan untuk berbarengan di sekolah itu. Jadi mereka kita latih 3 hari full dari jam 8 sampai jam 17 selama 3 hari full. Nah, mereka akan mendapatkan berbagai aplikasi, platform, kemudian saat mereka pulang ataupun kembali ke daerah masing-masing ataupun yang di sekolah yang secara online, mereka selesai pelatihan itu sudah bisa langsung dilihat website mereka. Jadi prosesnya seperti itu. Boleh ceritakan Pak Agus bagaimana sejarah School Media itu dari tahun berapa? Oh ya, Kenapa sih harus memilih School Media? ya waktu itu kan sebenarnya apa ya? Kebetulan waktu itu tahun 2014 kami kan sekeluarga di Jerman ya. Kita melihat anak saya itu menggunakan aplikasi aplikasi sekolahnya gitu ya. Aplikasi sekolah menggunakan aplikasi. Oh, kok enak juga ya anak saya bisa sekolah SMP ya. Sana menggunakan aplikasi. Kemudian tahun 2015 kita membuat aplikasi mulai di launching ya. Kemudian waktu itu dengan nama sistem akademik ya. Produk pertama kita sistem akademik. Kemudian sistem akademik itu sudah kita nggak gunakan, kita ganti produk baru tahun 2017, 19 itu 18 lah, dengan aplikasi yang baru, dengan diawali dengan website sekolah, karena memang ternyata sekolah itu walaupun diwajibkan mempunyai website sekolah dengan domain SID, banyak sekolah yang belum memiliki, karena memang website itu sesuatu yang agak sulit ya, bukan hal yang mudah, karena harus ada orang admin IT yang berpengetahuan IT, kemudian juga dia harus menjaga, karena kalau tidak jaga itu juga mudah kena hack ya. Nah, maka kita buatkan, sekolah cukup membuat permohonan domain SID aja, mereka langsung jadi. Kemudian sekolah cukup mengisi konten saja, tidak usah memelihara secara teknis. Kita pandu, bahkan kita ada pelatihan pun free. Yang mau datang ke Jakarta itu kita latih, tapi itu kondisinya terbatas, cuma 16 ya, sesuai dengan kemampuan kapasitas ya, cuma segitu. Tapi secara berurutan, secara kontinu selama 2 hari sekali ya, gitu. Dan juga kita juga ada fitur PPDB sebenarnya, itu bisa digunakan dinas. Itu sudah mengadopsi Permen terbaru, yaitu Permen tahun 2001 tentang PPDB dengan 4 jalur, yaitu zonasi, kemudian afirmasi, pindah tugas, dan sistem nilai. Nah, 4 jalur itulah sudah kita adopsi dengan sistem PPDB yang terbaru. Jadi konsepnya kalau sistem dinas ya, kalau menggunakan dinas itu semua sekolah dapat siswa, semua siswa dapat sekolah, jadi bisa terintegrasi. Nah, kita sistem aplikasi PPDB kita sudah terintegrasi dengan
semua sekolah. Bagi sekolah-sekolah yang sudah menggunakan aplikasi School Media, mungkin kita gratiskan ya, karena sudah langsung jadi satu platform PPDB itu dengan School Media. Segera launching ya Pak Agus ya. Ya, mungkin tahun ini sudah bisa digunakan lah. Gitu. Menurut Pak Agus, apa sih harapan Pak Agus untuk para peserta yang sudah sampai di ribu hampir Ya, ribu ya, saat ini mereka baru mengenal aplikasi platformnya. Tapi tantangannya adalah konten. Nah, kontennya kan belum terisi. Mereka bisa sharing soal situ. Kelebihannya mungkin setiap sekolah bisa membuat platform, membuat tes online, terus platform tes-tes itu di sekolah-sekolah itu semua bisa. Tapi yang membedakan adalah sharing soal dengan satu platform, satu aplikasi, konten itu bisa digunakan bersama-sama satu sekolah terhadap sekolah lain. Jadi dampaknya akan terjadi peningkatan kualitas guru dan pemerataan dan peningkatan itu akan jalan secara bersamaan. Guru meningkat kapasitasnya dengan memakai soal-soal yang ada, karena guru sebenarnya kemampuannya ya ada beragam ya, ada yang expert, ada yang menengah. Tapi dengan adanya platform atau dengan mesin konten ini, guru yang kurang menguasai materi bisa menggunakan materi yang ada. Kemudian guru itu tugasnya yang utama adalah mendidik, melatih disiplin. Itu yang tidak bisa diwakili oleh mesin, tidak bisa diwakili dengan platform lah. Tugas guru nanti akannya arahnya ke sana. materi pelatihan seperti apa saja sih Pak yang ada di kelas media itu? Ya, pertama yang kita tekankan adalah materi website sekolah. Website sekolah itu ada CMS-nya. CMS kita kemudian di dalam CMS ada user management. User management itu berisi data-data pokok ya, data-data dasar tentang user, ada guru, siswa, kemudian sarana prasarana yang bisa menjadi dasar pengisian data CMS sekolah. Yang CMS ini mengambil data utama dari UM. Dari kemudian dari CMS itu bisa memilih tampilan website, foto-foto, tampilkan ke website sekolah. Kemudian data UM itu bisa untuk membentuk user, mereka bisa login, orang tua siswa juga bisa mendapat login, bisa digunakan aplikasi-aplikasi turunan School Media. Di antaranya itu tes online, RPP mungkin ya, belum ya. Kemudian materi ajar, kuesioner, event. Nah, itu semua adalah mendukung untuk platform pendidikan. Oke, boleh ceritakan Pak, apa sih keuntungan dan kelebihan dari School Media Academy dibanding platform lain? Mungkin banyak ya platform-platform pendidikan. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau yang di School Media ini kelebihannya adalah kita hanya fokus melayani hosting ya. Di kita kan ada punya hosting yang sekolah-sekolah ya, karena yang hosting di kita atau dengan School Media Web itu kita berikan free aplikasi termasuk perawatannya, dan justru juga kita latih user admin-adminnya gitu. Kemudian di dalam CMS-nya itu dinamis, mereka juga bisa memilih tampilan 1, tampilan 2, bosan, bisa satu hari bisa berganti 5 kali pun bisa, tanpa merubah struktur data, tanpa merubah isi, tapi tampilan saja bisa berubah sesuai dengan tema-tema sekolah. Terakhir Pak, target kedepannya School Media itu sendiri ya Pak? Targetnya School Media bisa menjadi sumbangsih bangsa Indonesia untuk membuat platform sendiri gitu ya. Artinya produk dalam negeri yang selama ini ada platform, mungkin platform ada ya di Indonesia, tapi mereka biasanya campur dengan kurikulum luar negeri. Nah ini kurikulum yang ada kita gunakan sesuai dengan kurikulum yang ada di Indonesia, mungkin K13 berubah, kita ikuti platform prototip ya, kurikulum platform prototip. Nanti pengaruhnya di jadwal pelajaran. Nah, itu kan ada struktur kurikulum ya, karena di dalam website itu ada fitur jadwal pelajaran ya. Itu nama-nama pelajaran itu menggunakan struktur kurikulum yang ada sekarang. Kalau berubah lagi, kita mengikuti. Jadi kita mengikuti peraturan atau kurikulum yang berkembang di Indonesia. Mungkin itu. Kalau platform lain mungkin tidak sefleksibel aplikasi School Media. Dan terakhir Pak, pesan dan kesan untuk School Media Academy. Ya mudah-mudahan dengan School Media jadi bisa memberikan pemahaman sekolah, kemudian sekolah juga lebih
mengetahui dan mereka bisa menyadari bahwa zaman inilah berubah, paradigma belajar juga berubah. Dulu mungkin hanya dengan papan tulis dapur putih ya, sekarang terus kemudian pakai whiteboard, kemudian pakai PowerPoint. Sekarang sudah berubah dengan cepat. Siswa mungkin udah nggak mau baca lagi di buku-buku teks itu. Jadi berusaha sekolah itu mengikuti perkembangan zaman. School media itu bisa memberikan sumbangsi ke arah perubahan pendidikan, metode pendidikan di Indonesia. Oke, terima kasih Pak Agus atas waktunya dan kesempatannya udah mau datang ke School Media Academy. Iya. Terakhir Pak, jargon School Media Academy hebat. Iya, oke. Jargon Akademi School Media hebat. There's nothing